di 12 Malam Podcast yang ngebahas tentang hal-hal horor. Kali ini kita masuk ke dalam segmen kisah misteri, yang dimana gue bakal ngebacain cerita dari narasumber yang ngirim email. Kali ini ada sebuah pengirim email yang gak mau disebut namanya karena ada hal-hal yang sensitif yang ngebuat dia gak mau nyebut namanya. Nah, karena dia nggak mau disebut namanya, kita inisialin aja atau kita panggil aja dia dengan nama Tama. Oke. Gue juga mau ngucapin terima kasih nih ke kalian yang udah ngeklik video ini dan nonton video ini. Gue juga mau ngucapin banyak terima kasih karena udah mensubscribe channel ini dan tetap nonton video ini sampai habis mudah-mudahan ya. Dan gue juga mau ngajak ke kalian nih, kalau kalian mau jadi narasumber atau mau cerita kalian diangkat di sini, bisa banget tuh dengan cara kirim email atau DM via Instagram kita. Di email kita di kopiparanormal12@gmail.com dan di Instagram kita 12 malam podcast atau 12 MLM podcast. Nah, jadi yang gue mau ceritain ini menurut gue parah sih, karena si Tama ini ngelakuin hal yang gak seronok atau kayak ya bisa dibilang gak punya adab lah. Dia ngelakuin hal onani di kantornya, yang dimana berdampak ke seluruh lingkup kantornya ini. Tanpa basa-basi lagi kali ya, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Ceritanya ini dimulai ketika si Tama yang berdomisili di daerah Citayam, Depok. Dia tuh baru lulus dari sebuah universitas perkantoran gitu. Nah, dia tuh baru lulus dan pengen langsung kerja gitu niatnya. Karena di daerah Citayam ini kurang mencukupi lah mungkin buat dia. Akhirnya dia tuh pergi ke daerah Jakarta, yang dimana dia dari daerah Depok Citayamnya ini harus naik kereta ke daerah Jakarta ini. Nah, pergi dah akhir si Tama ke daerah Jakarta untuk menaruh lamaran dan mencari daerah yang sedang membuka lamaran gitu. Tuh, di daerah Jakarta Utara adalah sebuah perkantoran atau perusahaan yang gak bisa disebut juga namanya. Akhirnya ditaruh kayak biasanya gitu, kayak naruh lamaran, tunggu panggilan untuk interview. Nah, setelah beberapa hari kemudian nih, si Tom akhirnya tuh dipanggil untuk datang dan di interview di tempat itu. Nah, setelah kelar di interview yang dimana kerja tuh dari kayak hari Senin sampai Jumat dan Sabtu Minggunya itu libur. Akhirnya dia tuh kerja lah kayak biasa, memperkenalkan nama, dari daerah mana, di domisilinya di mana, kayak gitu, kayak biasa lah kayak gitu. Nah, akhirnya setelah sebulan kemudian nih, dia tuh ngalamin yang namanya kayak gak bisa lah di suatu pekerjaan yang menurut dia tuh kayak kurang dipahami. Tanpa berpikir panjang, langsung lembur. Nah, setelah dia lembur, entah dari mana tuh si Tom ada kepikiran untuk ngelakuin hal-hal yang gak seronok itu. Contohnya, maaf ya, onani. Dia tuh onani di dalam kamar mandi. Tapi setelah dia onani, dia tuh belum ngedapetin hal-hal ganjil gitu. Dia ngedapetin hal ganjil itu setelah itu atau setelah keesokan harinya tuh. Nah, karena hari itu udah selesai tuh, dia lembur ya minimal sampai jam 9 lah, karena kan kereta gak bisa nyampe malam kan. Akhirnya dia pulang kayak biasa, dan keesokan harinya dia kerja lagi, dimana itu dia ngalamin hal ganjil itu ketika di hari Kamis malam Jumat. Jadi nih, si Tom ngalamin hal mistisnya ketika dia tuh ada di kamar mandi, tempatnya dia ngelakuin onani itu. Si ngalamin hal yang menurut dia aneh banget dah pokoknya. Nih dia jadinya ceritanya dia tuh lembur lagi tuh di malam itu. Ketika dia masuk ke kamar mandi, dia tuh ngedengar suara orang yang lagi ketok-ketok, kayak ketok-ketok gitu, ketok-ketok benda gitu. Berpikiran gak ada orang dan cuman ada OB, dia akhirnya kayak teriak gitu, "Woi,
siapa tuh? Tapi nggak ada sautan. Dia kayak berpikir positif, mungkin gue halusinasi kali. Ya udahlah, biarin aja. Balik lagi tuh ke meja kantornya buat nyelesain yang harus diselesaikan gitu. Nah, setelah dia ngalamin hal itu, nggak sampai di situ doang tuh. Setelah balik mejanya itu ke mejanya itu, jadi tuh posisinya kantornya itu buat masuk ke meja kerjanya itu ada pintu lah. Itu kayak ngelihat ada orang tinggi, gede di balik pintu yang lagi merhatiin dia. Pokoknya katanya mukanya tuh remang-remang atau kayak nggak jelas gitu. Akhirnya manggil lagi nih, Mas, woi, woi ngapain sih? Gitu atau kayak mencari tahu tuh siapa sih sebenarnya. Nah akhirnya karena si OB-nya datang nih ke dalam. Kenapa Mas Tama? Mas Tama manggil saya ya? Situ. Tadi tuh yang di situ bukan Mas. Bukan Mas, saya dari pantry. Saya denger Mas teriak-teriak, akhirnya saya samperin deh. Langsung tuh Tama langsung kayak berpikir, wah, gue digangguin nih. Harinya yang dimana tuh si Tama ngalamin hal mistis lagi ketika si Tama harus lembur lagi nih. Jadi sebelum teman-temannya balik nih yang nggak lembur, dibilangin nih sama seniornya dia, Tam, hati-hati lo Tam, di sini tuh iseng-iseng, kata dia gitu, kata seniornya. Nah akhirnya tuh Tama kayak mikir, emang iya orang gue kemarin diganggu, dalam hatinya ngomong kayak gitu. Ya udah tuh kayak biasa lagi, ada kepikiran lagi buat ngelakuin hal onani. Nggak tahu, mungkin karena bener-bener sakni kali ya di sini. Nah kali ini dia tuh ngalamin hal yang bener-bener kayak berdampak banget tuh untuk di daerah perkantorannya itu atau di daerah teman-temannya itu. Setelah dia kayak gitu, tuh bener-bener ngelihat yang namanya hal mistis banget. Yang dimana jadi tuh dia ketika lagi mau boker masuk kamar mandi abis onani, dia mau boker, sebelum masuk ke dalam pintunya itu, jadi tuh di dalam kamar mandinya itu ada bilik dua lah untuk itu buang air besar gitu. Nah dia masuklah di sebelah kiri. Nah yang di sebelah kanannya itu kosong. Tapi entah kenapa itu pintu tiba-tiba ketutup sendiri dengan suara wah. Kaget tuh langsung. Dia tuh lompat gitu langsung secara spontan, dia lompat astagfirullahaladzim, tapi dia nyebut gitu. Nah karena dia ngedenger atau kayak ngalamin hal itu lagi nih, nggak jadi buat lembur. Balik lagi ke mejanya karena takut, dan akhirnya dia pun nggak jadi lembur. Akhirnya dia pulang hari itu juga. Nah tapi kejadian miss itu ketika dia pulang, yang udah dibilang lumayan larut lah ya, jam 8 malam. Nggak dibilang larut sih, maksudnya udah pulang jam 8 malam tuh. Si Tom ngelihat pas naik kereta itu, si Tom ngelihat di depan gerbongnya itu, jadi tuh gerbongnya kan beda gerbong lah, yang satu daerah sini gerbong ini, dan yang satunya tuh dia ngelihat ada penampakan di daerah sini. Si Tama ini ngelihat kalau ada cewek yang dia lihat bajunya lusuh, kayak tertunduk gitu, kayak dia lagi sambil kayak pegangan gitu. Entah kenapa tuh mikirnya kayak itu orang atau bukan ya. Udahlah bukan kali, atau iya kali, kata dia gitu. Gue nggak mau mikirin kata dia gitu, karena dia udah abis ngalamin hal-hal mistis kayak gitu di kantornya. Nah pulang dah tuh sampai ke rumah. Sampai di rumah pun dia nggak berhenti tuh yang namanya ngalamin hal mistis. Kali ini dia ngelihat di kamar mandinya. Setelah sampai di rumah, dia ngeliat di kamar mandi kalau ada sosok tinggi hitam besar di atas kamar mandinya, yang ngebuat parah, dia tuh bener-bener merinding banget. Sampai dia teriak-teriak gitu, dan nyokapnya sama bokapnya tuh marah, kenapa sih, kayak gitulah pokoknya. Nah udah dah tuh, keesokan harinya dia kerja lagi kayak normal biasa, yang dimana di sini tuh kayak biasa aja, belum ngalamin hal mistis lagi. Cuman sih udah mulai sadar, mungkin karena perbuatan dia yang onani itu di kamar mandi. Nah udahlah, dibilangin, dia tuh langsung kayak berpikir, udahlah gue mau atau onani tempat ini, kata dia gitu. Nah tapi sayangnya
Karena dia ngelakuin hal itu malah berdampak ke daerah lingkupnya kerjanya dia, yang dimana nih ada temennya dia cewek, ya kita sebut aja namanya dia Ida. Dia tuh kesurupan. Nah kesurupan itu dia tuh kayak ngomong atau kayak bicara ke orang-orang yang ada, yang ngeliatin dia ada di tempat itu. Ida ini bilang dalam kesurupannya, saya marah karena tempat saya dikotori, kata dia kayak gitu. Wah, jangan-jangan karena gua, kata dia gitu. Saya akan hancurkan tempat ini, kata dia gitu, dengan suara berat. Dia cewek tapi suaranya berat gitu. Nah akhirnya tuh langsung kayak berpikir gimana caranya biar ini tuh selesai dan gak ngeganggu tempat lingkungan kerjanya gitu. Karena dia mempunyai saudara yang dibilang bisa lah atau mengerti hal-hal kayak gitu, disamperin lah saudaranya ini. Dia manggilnya dengan sebutan Bang. Dia bilang dah tuh cerita dimana kalau dia tuh ngelakuin hal sembrono dan terus diganggu selama dia kerja di sana. Saudaranya ini, lu sembrono kali ya di sana ya, makanya jangan sembarang tempat, kata dia gitu. Aku nih, iya bang, saya onani di sana gitu. Nah akhirnya si saudaranya ini bilang, yaudah kalau emang lu udah nggak mau diganggu, caranya gampang, lu tinggal minta maaf dan lu resign dari tempat itu biar lu nggak digangguin lagi. Akhirnya karena dia berpikir panjang dan gak pengen ngalamin hal-hal mistis kayak gitu yang menurut dia parah, ini akhirnya resign dan dari Jakarta ke sana tuh udah kayak biar nggak diganggu lagi lah pikiran dia. Nah ternyata bener tuh ketika kata saudaranya itu, lu tuh harus pindah dan lu nggak usah kesana lagi. Di situ pas dia lagi tidur itu ngalamin tuh yang namanya mistis atau ngimpi lah, kita sebutnya ngimpi. Dia ngimpi di mana ada orang tinggi hitam berbulu nyamperin dia marah ke dia karena rumahnya dia dirusak atau kayak dikotorin gitu. Akhirnya si Tom dalam mimpinya tuh kayak minta maaf gitu guys. Yang dimana cerita akhirnya nih, ya hidupnya udah damai aja lah karena dia udah resign dan jauh dari tempat itu gitu. Mungkin itu cerita yang menurut gua gila sih. Kata saudara lo, jangan sembrono. Mungkin itu aja yang gue mau ceritain hari ini. Semoga cerita ini bisa mengandung makna dan kalian kayak bisa mengambil hikmahnya lah dari sebuah cerita ini. Nah, gue juga mau ngingetin lagi nih ke kalian, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, dan nyalain lonceng notifikasinya biar gue makin semangat bikin konten-konten kayak gini lagi. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Gue Ivan dari 12 Malam Podcast. Gue ciao.